Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita sudah di pertemuan terakhir sebelum UTS ya. Kalau teman-teman S1 sudah UTS malah ya. Nah, hari ini sesuai dengan RPS ya, jadi membahas tentang apa itu namanya analisis ya, SWOT ya atau pastel. Nah, yang sudah teman-teman lakukan ya minggu lalu. Nah, sekarang idealnya dipresentasikan. Ini apa sudah 2 kelas ya? Sudah ada perwakilan 2 kelas? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Sudah ya. Nah, pertama-tama saya mengucapkan ikut berbelasungkawa ya atas meninggalnya Nur Rahman ya. Itu seangkatan sama siapa berarti ya? Di bawah saya. Oh, Sama saya, ya, Pak, sama iya, iya. Dia masih bimbingan skripsinya belum selesai ya. Kebetulan ke saya bimbingannya juga nggak lama ngilang gitu ya. Nah, begitu apa? Lah kok ada kabar duka itu ya. Sudah meninggal ya. Tetapi paling tidak beliau sedang berusaha menuntut ilmu ya. Jadi insya Allah husnul khotimah ya insya Allah. Apalagi Mas Rahman itu ini ya, itu kan dulu terkenal aktivis ya, jadi aktivis di apa namanya itu ya, ICE ya, ICE. AIS. Iya ya, AIS ya, AIS itu ya. Sebentar. Nah, ini. Nah, baik sebelum teman-teman mempresentasikan tugasnya, saya akan membahas tugas yang dulu itu ya, apa itu membahas tentang regulasi halal yang bertemuan beberapa itu ya. Nah itu saya baru selesai ini ya, apa namanya, membuka ya itu pekerjaan teman-teman. Nah, saya buka dulu catatan saya ya. Nah, ini yang kelas apa ini ya berarti ya? Kelasnya Mas Hadirul Marwah, kelas apa berarti? A atau B ya? Mas Hadirul Marwah ada ya? Kelas apa, Pak? Mas A ya? Nah, jadi ini kita sudah lihat ya. Untuk kelasnya Mas Hadirul Marwah, kelas A ini ya. Nah, ini ada 3 yang bagus ya. Yang
paling siap untuk diorbitkan begitu ya, atau di submit menjadi artikel ya. Nah, punya Mas Hadirul Marwah, ya itu bagus ya. Nah, itu bagus. Terus punya Mbak Erlina ya, ada Mbak Erlina. Nggak masuk Mbak Erlina ya. Nah, Mbak Erlina ini juga bagus. Terus punya Mbak Lutfiah. Nah, ini tiga yang paling bagus ya di kelas A ya. Nah, yang lainnya misalkan punya siapa ya? Punya Mbak Dela ya, itu formatnya masih nampak seperti laporan begitu ya. Jadi belum belum apa artikel, belum format artikel. Oh, tadi sampai jam berapa ya Mbak Yuliana ya di Iya pameran Pak, tadi tadi ya? sampai jam 4. Sampai jam 4 ya? Iya. Nah, saya pulang duluan tadi. Takut kena macet. Iya Pak, saya kan depan kan diperbaiki itu, jadi lewatnya belakang. Iya, iya. Tadi ada pameran ini ya, apa namanya? Lembaga zakat itu ya, semuanya ngumpul di Ketintang tadi ya. Bagi teman-teman yang belum tahu tadi ya, ada event kumpulnya teman-teman lembaga zakat ya, membahas tentang mengapa potensi zakat itu ini apa ya, tetap segitu-segitu aja gitu ya, tidak maksimal ya, atau pemasukannya itu ya tetap segitu-segitu aja gitu ya. Nah, ternyata masalahnya adalah masih banyak yang zakat sendiri kan gitu ya, tidak lewat amil kan gitu. Terus ya masih banyak yang pahamnya baru zakat fitrah aja kan gitu ya. Tadi juga membahas tentang Palestina juga ya, karena ada lembaga zakat yang memang sudah kirim ke sana ya. Apa tadi namanya ya? Rumah zakat apa tadi ya? Itu cukup menarik ya. Kemudian dibahas juga tentang ini sedikit ya, intermezzo ya, tetapi menurut saya berkaitan lah ya dengan prodi halal ya. Nah, dibahas juga tentang zakat dan pajak, kan gitu ya. Melihat potensinya zakat yang besar itu, sebetulnya bisa tuh kita hidup nggak pakai pajak itu bisa, sebetulnya ya. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah eh, kita nampaknya belum cukup percaya sama pemerintahan kita sendiri kan gitu ya. Nanti kalau zakatnya dikasih ke pemerintah duit yang segitu gede gitu ya, waduh, kita sudah seuzon dulu ya. Tadi di talk show-nya itu dibahas ya. Oh kemarin ya, kalau tadi bahas Palestina tadi ya. Nah, apalagi ini ya, ya mohon maaf ya, uang haji aja bisa dikorupsi ya, apalagi zakat kan gitu ya, ya gimana ya, kita akhirnya kan jadi serba salah ya sama pemerintahan kita sendiri ya. Walaupun tentu saja itu banyak sekali lah faktor yang ya. Baik, kemudian kalau untuk kelas yang satunya lagi, itu punya Mas Rifki ya, bagus ya, punya Mas Rifki bagus ya. Kelas satu, yang kelas B berarti ya, kelas B. Kemudian punya Mbak Yuliana ya, punya Mbak Yuliana juga bagus ya. Punya Mbak Yuliana. Kemudian punya siapa lagi ya? Mas Jimli tadi izin katanya ada tahlilan keluarganya ya. Ada satu lagi tuh yang bagus itu punya eh,
Mana ya? Marwah Qadarsyah. Nggih, Ada Bapak. Mas. Nah, ya, punya Mas Marwah ini juga bagus ya. Nggih, makasih, Bapak. Nah, yang lainnya nanti bisa belajar dari teman-teman yang saya bilang bagus tadi ya. Nah, kok punya saya kok kurang bagus, kenapa ya? Nah, nanti bisa dicek ke teman-teman yang lain. Nah, baik, untuk hari ini saya ingin mendengar ya teman-teman mempresentasikan apa namanya SWOT atau pastel ya. Nah, SWOT atau pastel. Nah, karena pesertanya banyak, jadi tidak mungkin hari ini selesai kan begitu ya. Berarti ini kalau saya lihat pesertanya ada 18 ya. Jadi kemungkinan besar kita ambil separuh ya, 10. Nah, sisanya minggu depan. Nah, jadi nanti saya anggap ini UTS begitu ya. Jadi nanti UTS-nya sekarang sama minggu depan. Nah, baik begitu ya. Jadi sekarang gantian teman-teman yang presentasi, saya mendengarkan. Kira-kira ada yang mau maju duluan? Biar cepat selesai. Hari ini paling tidak ini ya, 10 atau 9 ya, atau 8 ya, nggak apa-apa lah, secukupnya waktu nanti. Ada yang mau duluan? Saya lupa tapi ya kemarin tidak bilang untuk bikin PowerPoint ya. Tapi nggak pakai PowerPoint nggak apa-apa lah ya. Teman-teman menjelaskan yang ada tulisannya di, kan sudah dikumpulkan tuh ya tugasnya. Nah, itu nanti bisa dipaparkan. Nah, seperti itu. Ini kalau tidak ada yang voluntary, berarti saya harus memilih ya. Nah, ini karena tadi sudah saya kasih apa nilai tadi ya, siapa yang bagus-bagus tadi. Kalau begitu, sekarang saya mau melihat teman-teman yang nilainya bagus tadi ya. Nah, Mas Sadirul, siap Mas Sadirul? Siap Bapak, insya Allah. Oh iya, baik, monggo Mas, diceritakan. Kalau belum punya PowerPoint bisa dibuka ininya aja, apa? Tugasnya Word-nya itu nggak apa-apa ya. Baik Pak, izin share screen Bapak. Nggih, monggo silakan. Baik Pak Farul, apakah sudah terlihat? Baik teman-teman, apakah sudah terlihat ya? Sudah, Mas. Lanjutkan. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Farullah dan juga teman-teman semuanya.
Di sini saya akan mempresentasikan hasil pitching bisnis dari PT Petrokimia Gresik. PT Petrokimia Gresik merupakan perusahaan pupuk terbesar di Indonesia yang berfokus pada produksi dan distribusi pupuk serta bahan kimia untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Dengan visi dan misi menjadikan perusahaan pupuk dan kimia industri halal yang berkelanjutan menjadi pelopor ekosistem industri halal di Indonesia dan juga mengembangkan produk pupuk dan kimia halal yang ramah lingkungan serta membangun rantai pasok industri yang sesuai prinsip syariah. Pada problem yakni terdapat banyak produk pupuk dan bahan kimia industri yang belum memiliki sertifikasi halal dan juga kurangnya transparansi rantai pasok di sektor industri besar. Dan juga UMKM lokal masih kesulitan dalam proses sertifikasi halal dan pemasaran digital. Untuk solusi, halal industrial ecosystem, yakni sistem integrasi halal di seluruh lini produksi dan distribusi, digital halal traceability, yakni pemanfaatan teknologi blockchain untuk memastikan bahan dan proses halal. Dan juga pendampingan UMKM halal, CSR Petrokimia Gresik untuk membina UMKM lokal agar bersertifikasi halal, dan juga yang terakhir ada inovasi produk untuk mengembangkan pupuk organisasi, pupuk organik, dan juga pupuk cair yang berbahan alami, ramah lingkungan, dan juga halal. Untuk produk dari Petrokimia Gresik juga mempunyai pupuk organik dan cair halal yang berbahan alami, bebas najis, dan juga aman untuk pertanian berkelanjutan. Dan juga terdapat produk kimia industri halal yang dimana mendukung rantai pasok halal untuk industri pangan dan farmasi. Untuk market opportunity, pertumbuhan ekonomi halal global mencapai CAGR 7%, dan juga Indonesia merupakan pasar halal global di dunia dengan kebutuhan produk pertanian halal yang tinggi. Untuk bisnis model B2B dan juga B2C, yang dimana bisnis ini langsung kepada petani atau distributor dan juga industri halal, dan juga ada halal supply chain platform dari berbasis digital dan juga transparan, dan juga ada kemitraan syariah yang dimana bisnis ini mempunyai model musyarakah dan mudharabah dengan investor. Yang terakhir ada program CSR Halalpreneur. Bisnis ini berkolaborasi dengan UMKM binaan Kabupaten Gresik. Maka dari itu, Investment Invitation bergabung dengan Petrokimia Gresik dalam membangun masa depan industri halal yang berkelanjutan dengan keuntungan dengan prinsip bagi hasil syariah. Yang kedua ada akses pasar halal nasional dan juga internasional. Ada juga kontribusi nyata pada ekonomi hijau dan berkeadilan. Dan yang terakhir ada mendukung visi Indonesia sebagai pusat industri halal global dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Mas, apa namanya? Dia itu produknya apa ya? Petrokimia Gresik itu ya? Pupuk organik, Pak. Pupuk organik ya. Oh. Itu untuk tanaman berarti ya? Iya, Bapak, untuk tanaman. Ya. Jadi memang tapi sudah ada ininya ya? Mereka punya sertifikat halal enggak ya? Belum? Halo? Halo? Pak, suaranya terputus tadi. Petrokimia ada itu, Pak, logo halalnya. Ada ya? Wah, luar biasa. Oke, terima kasih ya Mas Sadirul ya. Jadi bahkan pupuk pun itu ya, yang ibaratnya itu nggak langsung kita makan gitu ya, kan kita nggak makan pupuk ya. Nah, itu sudah ada logo halalnya ya. Luar biasa. Ini kalau nggak dipresentasikan Mas
Dirul saya juga belum tahu ini ya. Nah, baik, silakan selanjutnya. Mungkin ada yang mau maju duluan biar cepat selesai. Nah, kalau tidak ada, nah ini nih Mbak Azizah, Mbak Azizah dari ya, Mbak Azizah dari. Pak, izin sharing ya. Ya. Oh, Azizah Wulandari ya. Di sini kok Azizah dari. Silakan, silakan. Baik, di sini saya mengambil bisnis yang saya bangun sendiri, yaitu perusahaan fiktif ya Pak ya. Jadi tidak nyata, belum ada implementasinya seperti itu. Saya membangun yaitu Halal Trip Nusantara, di mana tentang strategi pengembangan ekowisata halal berbasis komunitas di Trenggalek. Untuk konsep bisnisnya sendiri yaitu Halal Trip Nusantara yang berbentuk platform ekowisata halal terpadu yang menggabungkan antara spiritual experience, green tourism, dan community empowerment. Untuk visinya sendiri itu menjadikan Trenggalek sebagai ikon ekowisata halal berbasis komunitas di Indonesia. Yang ada misinya yaitu yang pertama wujudkan wisata halal yang berkah, berkelanjutan, memperdayakan. Yang kedua itu mengintegrasikan nilai Islam, alam, dan digitalisasi dalam pariwisata modern. Dengan membangun 4 pilar utama, yaitu yang pertama wisata halal berbasis komunitas, yang kedua yaitu terkait kuliner dan produk halal lokal, yang ketiga yaitu homestay syariah, dan yang keempat yaitu aplikasi digital halal trip platform. Untuk timnya sendiri yaitu saya ada Azizah Wulandari sendiri sebagai CEO atau founder yang berkeahlian di bidang ekonomi Islam, bisnis halal, dan riset pasar wisata. Untuk yang kedua yaitu Evi Susanti sebagai COO berkeahlian di bidang manajemen pariwisata dan pengembangan SDM komunitas. Selanjutnya ada Istima Muda sebagai marketing director, keahliannya yaitu strategi digital dan branding wisata. Untuk yang terakhir yaitu Fikri Maulana Firmansyah sebagai finance manager, berkeahlian di bidang investasi syariah dan manajemen keuangan. Untuk analisis SWOT dari bisnis ini yaitu yang pertama kekuatan, di mana pionir wisata halal Trenggalek sendiri itu sendiri. Yang kedua itu terkait peluang, tren wisata halal global yang saat ini khususnya di Trenggalek, di mana Trenggalek itu menjadi daerah yang banyak antara transportasinya sendiri dan edukasi halal terkait produk halal dan ekowisata halal di daerah Trenggalek. Untuk ancamannya yaitu persaingan destinasi halal lain seperti Tulungagung yang juga memiliki berbagai wisata yang berdekatan dengan Trenggalek. Untuk strategi inovatif yang saya rancang yaitu yang pertama melalui digitalisasi melalui aplikasi Halal Trip Nusantara itu sendiri, yang kedua yaitu melalui program pelatihan masyarakat lokal, yang ketiga yaitu kolaborasi musyarakah dan mudharabah dengan Bank Syariah Indonesia, yang keempat konsep green halal tourism untuk berkelanjutan lingkungan, yang ketiga itu melalui kampanye digital yang berhashtag travel with barokah. Untuk proyeksi keuangan 3 tahun ke depan yaitu yang pertama komponen pendapatan, di mana saya menargetkan pendapatan sebesar 850 juta dengan biaya operasional 600 juta dengan laba bersihnya yaitu 250 juta, ROI-nya 20%. Untuk tahun kedua pendapatan yang saya estimasikan yaitu 1.500.000.000 untuk biaya operasionalnya yang dikeluarkan senilai 900 juta, laba bersih yang ditemukan yaitu 600 juta, ROI-nya yaitu 28%, dan BEP tahun kedua ini tercapai. Untuk yang ketiga, tahun ketiga yaitu pendapatan kami itu 2.300.000.000, biaya operasionalnya itu 1.200.000.000, untuk laba bersihnya ketemu
1.100.000.000, ROI-nya yaitu sebesar 35%, dan BEP pada tahun 3 ini stabil. Untuk total investasi yang dibutuhkan awal itu yaitu 1,2 miliar. Untuk skemanya kami menggunakan musyarakah di mana investor dapat memiliki bagi hasil 60% dan halal trip sendiri 40%. Untuk dampak positif dari bisnis kami yaitu yang pertama untuk ekonomi, di mana pendapatan warga naik diperkirakan 30%. Untuk sosialnya yaitu kami dapat merekrut 150 tenaga kerja baru, dan untuk lingkungan yaitu 80% destinasi eco-friendly. Untuk spiritualnya yaitu 10 lokasi bersertifikasi halal, dan digitalnya itu kami dapat menarik 10.000 pengguna aplikasi. Untuk kesimpulan dari bisnis yang kami lakukan yaitu melalui konsep halal trip Nusantara ini, Trenggalek tidak hanya diposisikan sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai model inovatif pengembangan pariwisata halal berbasis teknologi dan berkelanjutan. Kemudian integrasi nilai-nilai Islam dengan digitalisasi layanan wisata seperti sistem reservasi halal, promosi berbasis aplikasi, dan pelaporan keuangan transparan menjadikan proyek ini adaptif terhadap kebutuhan wisatawan modern tanpa meninggalkan prinsip sendiri. Dengan pendekatan tersebut, Halal Trip Nusantara menjadi blueprint pariwisata masa depan yang menyeimbangkan aspek spiritual, ekonomi, ekologi, kemampuan, dan geografi. Ya, lengkap sekali ya. Padahal fiktif ya, fiktif aja selengkap ini. Wah, luar biasa ya, Mbak Wulan ya. Ini panggilannya Azizah atau Wulan berarti ya? Mbak Azizah ya. Mbak Azizah ini dulu alumni ya? Alumni bukan ya? Iya Pak, alumni Oh Pak, ya, alumni bimbingan kan Pak ya? Bahrul. Oh iya, lupa saya. Oke. Nah, tapi kalau di Trenggalek, Tulungagung itu nggak ada ini ya, apa kayak sunan-sunan gitu nggak ada ya. Jadi paling wisatanya ini ya, apa pantai kan begitu ya, pantai terus eh apa itu mangrove itu ya, kayak kalau di Surabaya di Wonorejo itu ya. Eh, Terus gua kalau di Trenggalek, saya kan Tulungagung tapi deket Trenggalek ya, jadi tahu lah sedikit. Baik, sudah cukup lengkap ya Mbak Azizah ya. Eh, Semoga nanti segera jadi perusahaan benerannya ya. Nah, gitu. Amin. Terima Nah, kasih Pak. ya ini selanjutnya ada Mbak Bayinatun, Mbak Bayinatun. Baik, Bapak. Ya, silakan. Iya, Mbak. Baik, Bapak izin mempresentasikan mengenai strategi bisnis. Di sini saya memilih untuk mempresentasikan mengenai strategi bisnis fiktif, yaitu diambil dari PT Batrisya Helbar Indonesia yang berfokus pada produk kosmetik. Baik, pendahuluan, latar belakang. Yang pertama, industri kosmetik herbal dan halal di Indonesia terus berkembang. Kemudian, kesadaran masyarakat terhadap produk alami aman dan halal semakin meningkat. PT Batrisya Herbal Indonesia hadir menjawab kebutuhan tersebut dengan produk kecantikan berbasis bahan alami. Kemudian juga didirikan pada tahun 2012, perusahaan fokus dari inovasi kosmetik herbal halal buatan anak bangsa.
Kemudian rumusan masalahnya, yang pertama bagaimana strategi bisnis yang tepat untuk meningkatkan daya saing PT Batrisya Herbal Indonesia. Yang kedua, faktor internal dan eksternal apa saja yang mempengaruhi pengembangan usaha. Yang ketiga, bagaimana penerapan inovasi, ekspansi pasar, dan peningkatan SDM dalam mendukung pertumbuhan bisnis. Kemudian tujuan penelitian atau penyusunan, yang pertama menyusun strategi bisnis yang realistis dan berkelanjutan bagi PT Batrisya Herbal Indonesia. Yang kedua, menganalisis kondisi internal dan eksternal perusahaan melalui SWOT dan PESTEL. Yang ketiga, memberikan rekomendasi pengembangan produk, pasar, dan manajemen sumber daya manusia. Kemudian manfaat penyusunan, yang pertama bagi perusahaan sebagai pedoman untuk mengembangkan bisnis herbal halal agar lebih kompetitif. Yang kedua bagi akademik sebagai bahan kajian dalam memahami penerapan strategi bisnis Islam di sektor kosmetik. Yang ketiga bagi masyarakat menambah wawasan tentang pentingnya penggunaan produk halal dan alami dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut kepada profil dan gambaran umum perusahaan. Nama perusahaan PT Batrisya Herbal Indonesia, tahun berdiri 2012, bentuk usaha PT. Kemudian bidang usaha produksi dan distribusi kosmetik herbal halal. Lokasinya di Serang, Banten, berdiri dengan tujuan untuk menyediakan produk kecantikan berbahan alami dan halal yang aman bagi masyarakat. Kemudian visi dan misi. Visi menjadi perusahaan kosmetik herbal halal terkemuka di Indonesia yang unggul dalam inovasi, kualitas, dan juga keberkahan usaha. Kemudian misinya yang pertama menghasilkan produk herbal halal berkualitas tinggi sesuai standar syariah dan kesehatan, memberdayakan sumber daya manusia profesional dan berintegritas Islami, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bisnis yang beretika dan berkelanjutan, yang terakhir mengembangkan jaringan distribusi nasional dan internasional. Kemudian jenis usaha yang dikelola. Yang pertama, produksi kosmetik halal seperti sabun herbal, krim wajah, lotion, sampo, dan perawatan kulit. Selain yang disebutkan, masih banyak produk seperti lipstik atau bahkan minuman-minuman tradisional. Kemudian pemanfaatan bahan alami seperti kelor, madu, zaitun, minyak kelapa, dan ekstrak tumbuhan lokal. Bedanya Batrisya Herbal dengan kosmetik lainnya, di mana produknya itu berfokus kepada minyak kelapa atau VCO. Jadi hampir semua produknya mengandung minyak kelapa. Kemudian pemasaran produk melalui jaringan distributor, reseller, dan e-commerce. Kemudian peneliti dan pengembangan produk baru berbasis green innovation dan natural beauty. Kemudian tujuan perusahaan, yang pertama memberikan alternatif kosmetik halal dan aman bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua meningkatkan nilai ekonomi produk herbal lokal. Ketiga menciptakan lapangan kerja dan peluang kemitraan usaha. Keempat menjadi pelopor kosmetik halal Indonesia yang berdaya saing global. Selanjutnya kegiatan usaha dan pemasaran. Yang pertama dari lingkungan usaha, itu fokus pada industri kosmetik halal dan herbal yang memiliki potensi besar di Indonesia. Kemudian lingkungan pasar, di mana meningkatkan tren konsumen terhadap produk alami, halal, dan aman. Kemudian rencana pemasaran, yang pertama penguatan brand awareness melalui media sosial. Yang kedua peningkatan penjualan online di marketplace. Kemudian kerjasama dengan toko kosmetik halal dan apotek. Kemudian peningkatan layanan pelanggan dan kemasan produk modern. Lanjut ke faktor pendukung dan penghambat. Untuk faktor pendukung sendiri, yang pertama dukungan pemerintah terhadap industri halal. Kemudian kesadaran konsumen terhadap produk alami meningkat. Kemudian teknologi digital memudahkan promosi dan distribusi. Nah, kemudian lanjut ke faktor penghambat, yaitu yang pertama persaingan ketat industri kosmetik, kemudian keterbatasan bahan baku tertentu, kemudian fluktuasi harga dan ketergantungan pada pasar online. Lanjut ke analisis SWOT dan PESTEL. Dalam metode analisis SWOT itu ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Kemudian di PESTEL ada political, ekonomi, sosial, teknologi, environmental, dan juga legal. Tujuannya untuk apa? Untuk menentukan posisi kompetitif perusahaan dan dasar pengambilan strategi pengembangan. Yang pertama kita lanjut di analisis SWOT, yaitu kekuatan atau strength. Kekuatan internal PT Batrisya Herbal Indonesia. Yang pertama, itu bisa dilihat dari produknya yang berbahan herbal alami dan halal yang sesuai dengan tren pasar. Kemudian reputasi kepercayaan konsumen yang tinggi terhadap keamanan produk.
jaringan distribusi nasional yang luas, itu dalam offline ataupun online, kemudian sertifikasi BPOM dan juga halal MUI yang meningkatkan kredibilitas, kemudian dukungan SDM berpengalaman di bidang produksi dan pemasaran, yang terakhir loyalitas pelanggan yang tinggi karena kualitas dan kepercayaan terhadap merek. Lanjut ke weakness atau kelemahan. Yang pertama, kelemahan internalnya. Yang pertama, ketergantungan pada bahan baku tertentu yang belum seluruhnya lokal. Yang kedua, promosi digital belum maksimal dibanding pesaing besar. Kemudian masih terbatas fasilitas R&D, penelitian dan pengembangan. Kemudian kapasitas produk belum optimal untuk ekspor besar. Kemudian 5, perlu modernisasi dalam sistem manajemen dan keuangan. Selanjutnya, opportunity atau peluang. Untuk peluang eksternal, yang pertama, tren kosmetik halal dan produk alami terus meningkat di Indonesia. Kemudian dukungan pemerintah juga terhadap produk halal. Kemudian pertumbuhan penggunaan e-commerce dan media sosial. Keempat, peluang ekspor ke negara muslim seperti Malaysia, Brunei, dan Timur Tengah. Yang kelima, kolaborasi dengan lembaga riset, universitas, dan komunitas kecantikan halal. Kemudian threat atau ancaman eksternal berupa persaingan ketat dari brand kosmetik besar dan produk impor. Kemudian fluktuasi harga bahan baku herbal dan biaya logistik, perubahan tren pasar dan preferensi konsumen yang cepat, regulasi pemerintah yang ketat terkait standar produk kosmetik, kemudian risiko tiruan produk atau pelanggaran hak merek. Nah, lanjut ke analisis PESTEL. Yang pertama, politik. Dalam bentuk politik, yang pertama itu ada dukungan kuat pemerintah pada industri halal, kemudian program sertifikasi halal dan kemudahan izin edar kosmetik lokal, kemudian juga ada stabilitas politik nasional menciptakan iklim usaha kondusif. Dalam ekonomi, berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan mendorong daya beli masyarakat, kemudian tren back to nature atau mendorong peningkatan konsumen terhadap produk halal, kemudian fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi biaya bahan baku impor. Yang ketiga di sosial, konsumen semakin sadar akan keamanan dan kehalalan kosmetik, kemudian gaya hidup sehat dan alami menjadi tren baru di kalangan muda, kemudian media sosial mempercepat penyebaran informasi produk. Lanjut ke teknologi. Perkembangan teknologi produksi kosmetik herbal yang lebih efisien, pemanfaatan e-commerce dan digital marketing memperluas pasar, kemudian diperluas investasi berkelanjutan untuk R&D, otomasi produksi. Lanjutnya lingkungan, kesadaran masyarakat terhadap produk ramah lingkungan meningkat, kemudian pengelolaan limbah herbal penting untuk menjaga citra perusahaan, kemudian tren eco-friendly packaging, memberi peluang inovasi kemasan. Selanjutnya yang terakhir hukum, kewajiban sertifikasi halal dan izin BPOM bagi setiap produk kosmetik, kemudian peraturan perlindungan merek dagang dan hak kekayaan atau HKI, kemudian regulasi impor, bahan baku, dan pajak usaha kecil menengah. Selanjutnya, strategi pengembangan usaha. Jadi melalui 4 pendekatan yaitu strategi SO, Strength Opportunity, strategi ST, Strength Threat, strategi WO, Weakness Opportunity, strategi WT, Weakness Threat. Yang pertama, strategi Strength Opportunity yaitu dengan ekspansi pasar kosmetik halal internasional, kemudian inovasi produk herbal modern, kolaborasi dengan komunitas muslimah dan influencer halal, kemudian mengoptimalisasi sertifikasi halal dan standar kualitas internasional. Kemudian strategi Strength dan juga Threat itu dengan meningkatkan loyalitas konsumen melalui program keanggotaan. Kedua, penggunaan citra merek melalui kampanye edukatif. Yang ketiga, diversifikasi produk dan kemasan. Strategi weakness, threat. Yang pertama, efisiensi produksi dan manajemen biaya. Kedua, meningkatkan kapasitas produksi bertahap. Kemudian pelatihan SDM di bidang digital dan inovasi produk. Lanjut ke rencana pengembangan jangka pendek dan panjang. Untuk jangka pendek, yaitu dalam 1-2 tahun. Yang pertama, optimalisasi pemasaran digital melalui website dan media sosial. 2, meningkatkan reseller dan membuka cabang distribusi baru di kota besar. Yang ketiga, pengembangan 3-5 produk herbal unggulan berbasis bahan lokal. Jangka panjang 3-5 tahun, yaitu dengan ekspansi pasar ke tingkat internasional Asia Tenggara ataupun Timur Tengah. Kemudian pendirian pusat riset herbal dan laboratorium pengujian kualitas produk. Kemudian membangun pabrik baru dengan teknologi modern untuk meningkatkan kapasitas produksi.
Lanjut ke inovasi produk, ekspansi pasar, dan peningkatan SDM. Yang pertama, inovasi produk. Dengan langkah-langkah inovasinya antara lain pengembangan produk baru, kemudian peningkatan kualitas produk lama, yaitu ketiga dengan riset dan kolaborasi dengan institusi akademik, kemudian pemanfaatan teknologi produksi modern. Kemudian ekspansi pasar, yaitu yang pertama penguatan pasar domestik, kemudian digital marketing dan e-commerce, kemudian ekspansi ke pasar modal, dan juga yang terakhir kemitraan dan waralaba atau franchise. Kemudian peningkatan sumber daya manusia. Yang pertama dengan melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi, yang kedua peningkatan kesejahteraan dan motivasi karyawan, kemudian rekrutmen SDM profesional dan berkarakter Islami, yang terakhir pemanfaatan teknologi digital SDM. Penutupan, berdasarkan hasil analisis terhadap strategi bisnis PT Batrisya Herbal Indonesia, dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan berkembang dalam industri kosmetik halal, nasional maupun global. Dalam analisis SWOT dan juga PESTEL juga menunjukkan bahwa faktor peluang dan kekuatan perusahaan lebih dominan dibandingkan ancaman dan kelemahannya. Dengan menerapkan strategi pengembangan berbasis riset, efisiensi produksi, dan pemasaran digital yang agresif. Jadi Batrisya Herbal berpotensi menjadi pelopor industri kosmetik herbal halal Indonesia yang mampu bersaing di pasar internasional. Begitu Bapak, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya, lengkap sekali ya. Tapi itu memang betul ya, Pak. PCO itu setahu saya yang diminum itu ya, itu bisa jadi kosmetik ya. Iya Bapak, jadi di setiap produknya kebanyakan mengandung VCO, minyak kelapa itu. Bisa diminum juga. Maksudnya itu habis dipakai itu terus bisa diminum gitu. Bukan Bapak, jadi dalam kandungan kosmetiknya itu beberapa mengandung minyak kelapa begitu Bapak. Oh iya iya. Ya saya baru dengar itu. Soalnya biasanya kan yang diminum itu ya untuk obat-obat itu ya. Nah. Oke, lengkap sekali ya. Ya. Nah ini baru 3 nih, baru 3 sudah jam berapa ini ya? Ya nggak apa-apa ya, kita lihat dulu teman-teman yang lain. Nanti kalau nggak cukup waktunya lanjut minggu depan. Nah sudah ada yang menyahut. Mbak Lutfia silahkan. Baik Bapak, izin share screen. Ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin mempresentasikan proposal bisnis yaitu dimsum bite, dimsum ayam dan udang yang halal dan thayyib. Fokus kami sederhana yaitu rasa yang konsisten, proses yang bersih, dan transparansi halal yang mudah diverifikasi. Untuk pendahuluannya, industri kuliner cepat saji makin berkembang karena orang butuh makanan yang praktis, cepat, enak, dan bersih. Kesadaran halal juga semakin meningkat, bukan hanya soal sertifikasi, tetapi juga seluruh proses dari bahan sampai penyajian. Dimbite sendiri hadir untuk menawarkan dimsum ayam dan udang yang kukus, lebih ringan, dan mudah dinikmati untuk camilan maupun lauk. Masalah umum di pasar adalah kurangnya transparansi asal bahan dan kebersihan dapur. Karena itu, Dimbite menonjolkan pemasok bersertifikat, SOP kebersihan yang terdokumentasi, dan komunikasi yang jujur. Penjualan dibuat multi penjualan seperti outlet kecil, delivery, dan produk buku, agar arus kas stabil antara transaksi harian dan pesanan berkala. Untuk deskripsi usaha sendiri dan nilai halal, produk intinya dimsum, udang, dan ayam, sajian per pack-nya 4 pieces dengan saus tanpa alkohol dan penguat rasa yang berlebih. Ada juga dalam kemasan frozen 20 per 1 pack 20 pieces dengan petunjuk pengukusan 7-10 menit dan kemasan yang food grade. Untuk operasi diatur sederhana, yaitu dengan yang terima bahan dengan cek label halal atau kadaluarsa dan suhu, simpan terpisah dan hindari kontaminasi, alat
yang bertanda halal only, SOP cuci tangan, dan sanitasi. Untuk nilai halal dijaga lewat daftar pemasok bersertifikat dan bukti dokumen, label kemasan yang memuat ikon halal, daftar bahan, keterangan tanpa proklat dan alkohol, dan QR kode yang berisi ringkasan SOP dan panduan, ada penanggung jawab halal internal dan audit ringan bulanan. Untuk penjualan secara dine-in atau take away dan delivery, dan reseller komunitas untuk frozen dengan materi visual dan umpan balik via QR untuk perbaikan berkelanjutan. Analisis pasarnya, permintaan makanan halal yang jelas asal-usulnya terus naik, terutama dari mahasiswa dan pekerja muda yang biasa pesan lewat aplikasi online yang keinginan mereka yaitu ingin cepat, terjangkau, dan rasanya stabil. Penjual dimsum juga sudah cukup banyak tersebar, terutama di Surabaya juga sudah banyak, tapi tidak semuanya transparansi soal kehalalan bahan dan belum serius menggarap produk frozen untuk stok di rumah. Label yang jelas dan berketerangan bahan terlarang dan tautan info singkat membuat konsumen merasa lebih aman. Konten singkat cara memasak di rumah membantu mengurangi ragu saat menyiapkan frozen food dan mendorong pembelian ulang serta rekomendasi penjualan yang cocok di outlet kecil, aplikasi antar, dan jaringan penjual komunitas untuk frozen. Untuk analisis SWOT-nya, strength, yang pertama rasa yang konsisten dan mudah direplikasi, yang kedua fokus halal toyib dengan trashability yang jelas, dan penjualan multikanal melalui outlet, delivery, dan frozen food. Lalu untuk kelemahan atau weakness, yang merupakan ini adalah brand baru dan butuh edukasi rutin dan cold chain yang rapi. Untuk peluangnya atau opportunities-nya, tren halal conscious yang semakin meningkat, dan akses acara untuk ke kampus dan komunitas yang mudah dijangkau. Untuk ancamannya, persaingan harga, fluktuasi bahan, dan biaya platform delivery yang cukup tinggi. Untuk analisis pastelnya, yang pertama ada politik. Dukungan dari pemerintah terhadap sertifikasi halal memberikan peluang besar bagi Dimbait untuk membangun kepercayaan sejak awal. Lalu di bidang ekonomi, kami menghadapi pasar yang sensitif harga, jadi strategi efisiensi dan kontrak bahan baku jadi kunci untuk stabilitas. Untuk sosial, tren gaya hidup halal dan konten edukatif di media sosial memperkuat positioning kami. Untuk teknologi, membantu efisiensi lewat kasir digital, QR traceability, dan log suhu bahan. Secara lingkungan, kami menerapkan kemasan daur ulang dan sistem dapur yang minim limbah. Lalu untuk aspek legal, secara proses dijalankan sesuai standar higienis dan perizinan mikro agar bisnis berjalan tertib dan siap untuk sertifikasi halal. Untuk peluang dalam ekonomi halal, yang pertama produk dan jasa kombinasi ready to eat dan frozen, yang kedua paket hemat untuk makan siang, untuk kumpul keluarga ataupun langganan untuk acara kantor. Lalu untuk rantai pasok halal, daftar pemasok yang bersertifikat, pencatatan log bahan. Untuk sertifikasi halal, menyiapkan dokumen sejak awal dan audit labeling. Untuk pariwisata dan komunitas, akan membuka booth di event-event kampus ataupun festival halal yang terdekat dan melakukan promo sampling. Untuk strategi inovasinya, yang pertama produk dan diferensiasi, transparansi bahan yang nanti akan ada QR kode di packagingnya yang memuat bahan-bahan yang digunakan dan keterangan tanpa proklat dan alkohol. Variasi saus yang sederhana seperti saus pedas dan chili oil. Lalu untuk operasi dan lantai pasok, SJH versi UMKM dan audit internal bulanan. Untuk pemasaran, ada video proses pembuatan yang bersih, testimoni pelanggan, dan student deal. Untuk pembiayaan syariah yang digunakan, yaitu murabaha untuk pembelian alat dan musyarakah untuk ekspansi. Lalu ada proyeksi dampak terhadap daya saing perusahaan,
Fokus halal yang mudah dipahami dan bukti proses yang transparansi mendorong rekomendasi dan menurunkan biaya akuisisi NPF 45 dalam 6 bulan hingga 55 dalam 12 bulan. Kombinasi ready to eat dan frozen meningkatkan keterulangan beli 35% hingga 45% dengan program langganan yang menstabilkan pendapatan 30 hingga 60 akun, resistensi lebih dari 80% per kuartal. Dalam disiplin operasi menekankan waste to kurang dari 5% hingga kurang dari 4%, menjaga ketepatan waktu lebih dari 95% dan menaikkan rating di aplikasi 4,7 hingga 4,8 dari 5 setelah sertifikasi halal terbit. Konferensi uji coba ke pembelian ulang ditargetkan 30% hingga 40%, komposisi penjualan yang sehat menargetkan delivery 40 hingga 50%, frozen 25% hingga 30%, sehingga tidak bergantung pada satu penjualan saja dan daya tawar yang lebih kuat. Untuk kesimpulannya, Dimbai menawarkan paket yang kuat sejak awal, yaitu produk dimsum, ayam, dan udang dengan rasa yang konsisten, proses pembuatan yang bersih, dan jaminan halal yang jelas, serta model penjualan yang multikanal, yaitu dine-in, delivery, dan frozen, yang ditopang oleh SOP yang tertib, dokumentasi yang rapi, dan traceability. Analisis pasar SWOT dan PSL menunjukkan peluang besar di segmen mahasiswa dan pekerja muda. Diferensiasi utama adalah transparansi halal, kesiapan produk beku atau frozen food, dan layanan cepat. Dengan strategi inovatif yang sesuai dengan syariah dan target dapat yang terukur, Dimbai sendiri siap tumbuh berkelanjutan, menjaga mutu dan harga yang wajar, sekaligus membangun merek halal yang dapat dipercaya. Mungkin itu saja dari saya, Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, cukup menarik ya. Cuma saya agak kurang paham yang slide terakhir sebelum kesimpulannya itu kayak itu ya, kayak numpuk semua gitu ya. Nanti mungkin bisa agak di apa pelan-pelan gitu ya, dibagi jadi berapa bagian gitu biar lebih mudah dipahami. Oke, terima kasih Mbak Lutfia. Dimsum ya, bikin lapar jadinya ya. Nah, sudah berapa tadi ya? 4 ya, sudah 4 ya. Silahkan selanjutnya. Nah, Mbak Yuliana. Oke, silakan Mbak Yuliana. Baik Pak, apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terlihat. Suara saya terdengar ya Pak ya? Ya, jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Faru dan rekan-rekan sekalian. Mohon izin untuk menyampaikan terkait dengan pitching atau PPT dari laporan yang telah diselesaikan. Jadi judulnya terkait dengan strategi bisnis inovatif halal fresh di Indonesia dalam penguatan rantai pasok digital dan sertifikasi halal untuk daya saing global. Untuk poin pembahasannya yaitu yang pertama ada perkenalan terkait dengan perusahaannya, yang kedua yaitu analisis SWOT, yang ketiga analisis PESTEL, yang keempat yaitu strategi inovasi berbasis prinsip syariah, yang kelima yaitu kesimpulan, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, memasuki yang pertama yaitu tentang perusahaan. Jadi terkait perusahaan halal fresh Indonesia ini merupakan memiliki visi yaitu menjadi pelopor ekosistem makanan halal digital di Asia Tenggara yang sehat, berdaya saing, dan berkeadilan. Latar belakang dari perusahaan halal fresh Indonesia yaitu merupakan startup berbasis teknologi yang berfokus pada penyediaan makanan siap saji
yang sehat, organik, dan 100% halal. Didirikan pada tahun 2024 oleh sekelompok wirausahawan muda Muslim dengan latar belakang teknologi pangan dan ekonomi syariah. Dalam perusahaan ini hadir untuk menjawab tantangan gaya hidup masyarakat modern yang membutuhkan makanan cepat, praktis, namun tetap sesuai dengan prinsip halal dan thayyib, baik dan juga bergizi. Selanjutnya yaitu Halal Fresh Indonesia, merupakan startup berbasis ini tadi terkait penyediaan. Lalu selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Dalam produknya itu 100% halal dan tersertifikasi MUI. Yang kedua yaitu konsep makanan sehat dan organik. Yang ketiga yaitu platform digital memudahkan distribusi dan pemesanan. Yang keempat yaitu supply chain berbasis teknologi. Dan yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Dalam kelemahan di Halal Fresh Indonesia ini yaitu biaya operasionalnya yang tinggi untuk bahan yang premium. Yang kedua yaitu produksi masih berskala kecil. Yang ketiga brand awareness masih rendah. Lalu selanjutnya adalah opportunities atau peluang. Dalam tren gaya hidup halal dan sehat meningkat. Yang kedua dukungan pemerintah terhadap ekonomi syariah. Yang ketiga potensi ekspor produk halal ke negara Malaysia, Brunei, dan Timur Tengah. Lalu yang keempat yaitu threats atau ancaman, yaitu persaingan ketat dari fast food global, fluktuasi harga bahan baku, dan juga perubahan regulasi sertifikasi halal. Selanjutnya Ini yaitu slide-nya enggak ganti-ganti ya, Mbak ya? Oh iya Pak, sebentar Pak, mohon maaf. Saya Masih di slide pertama. Oh iya Pak, mohon maaf Pak, sebentar. Saya cek dulu. Ini apakah sudah ya Pak ya? Sudah ya? Tadi sampai mana tadi? Sampai strategi. Oh iya, Setelahnya iya. analisis SWOT. Iya, iya ini. Ya, ya sudah. Selanjutnya yaitu strategi inovatif berbasis prinsip syariah, yaitu produksi dan supply chain yang menerapkan halal assurance system atau HAS 23.000 hanya menggunakan pemasok bersertifikat halal. Yang kedua, teknologi digital mengintegrasikan blockchain halal tracking untuk transparansi dan menghindari gharar atau ketidakjelasan. Dalam hal keuangan yaitu menggunakan akad mudharabah musyarakah dengan investor syariah tanpa bunga berbasis bagi hasil. Yang keempat yaitu pemasaran, branding dengan nilai halalan thayyiban, baik, bersih, sehat, dengan kampanye digital edukatif. Selanjutnya yaitu SDM dan etika bisnis, yaitu pelatihan etika kerja Islami, tanggung jawab sosial dan kepedulian lingkungan. Lalu selanjutnya yaitu terkait dengan analisis PESTEL. Dalam analisis PESTEL itu terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu terkait dengan politikal atau politik, yaitu pemerintah melalui Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia atau KANEX mendorong industri halal nasional. Yang kedua, ekonomi, yaitu pertumbuhan kelas menengah muslim dan konsumsi produk halal yang meningkat pesat. Yang selanjutnya yaitu sosial, kesadaran masyarakat terhadap produk halal, higienis dan ramah lingkungan semakin Ini tinggi. slide-nya Selanjutnya enggak ada. Slide-nya enggak nampak. Selanjutnya yaitu teknologi, kemajuan blockchain, cloud, kitchen dan e-commerce mempercepat rantai pasok. Kemudian environmental yaitu tren green packaging dan zero waste mendukung inovasi ramah lingkungan. Yang terakhir yaitu UU nomor 33/2014 tentang jaminan produk halal memperkuat kepercayaan konsumen. Selanjutnya yaitu kesimpulan.
Dalam kesimpulan dari perusahaan ini yaitu Halal Fresh Indonesia hadir sebagai solusi inovatif untuk menjawab tantangan industri makanan halal di era digital melalui penerapan teknologi blockchain, sistem keuangan syariah, dan rantai pasok halal terintegrasi. Halal Fresh tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga purpose, yaitu keseimbangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan spiritual. Perusahaan ini menggabungkan nilai-nilai syariah dan inovasi modern melalui rantai pasok yang halal tersebut. Lalu dengan dukungan sertifikasi halal MUI serta penerapan dalam asuransi sistem. Halal Fresh memastikan seluruh proses produksi sesuai dengan standar halal dan higienis. Konsep ini menjawab kebutuhan masyarakat modern akan makanan cepat saji yang tetap memenuhi prinsip halalan thayyiban atau halal dan juga sehat serta berkah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam. Nah, tadi ada beberapa hal yang saya nggak paham. Coba saya dijelaskan ya Mbak Yuliana ya. Jadi ada istilah apa tadi ya? Cloud kitchen. Apa itu maksudnya ya? Cloud kitchen itu ya. Jadi dalam cloud kitchen itu model bisnis kuliner yang beroperasinya untuk pesanan online gitu Pak, tanpa area tempat makan atau dine in gitu. Jadi take away gitu Pak modelnya. Iya Oh, betul. oke oke oke. Oh, itu istilahnya cloud kitchen. Ada satu lagi. Green packaging itu apa maksudnya? Green packaging. In packaging itu dia ramah lingkungan Pak. Jadi packagingnya itu menggunakan bahan yang dia itu nggak pakai plastik ataupun kemasan yang tidak ramah lingkungan gitu, yang misalkan kayak yang apa langsung dibuang gitu, misalkan pakai daun 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 pisang gitu ya Pak ya, itu kan dia kan mengurangi Oh, sampah yang iya. seperti plastik dan lain-lain gitu. Oke oke. Kelihatannya keren ya, tapi itu agak susah ya. Nanti Ya harus kalau cari godong kemana itu ya. ya jadi mengurangi sampah daur ulangnya sekarang kan banyak ya Pak, kayak botol-botol minuman, terus Ya, juga ya, ya, ya. produk-produk plastik lainnya yang itu nggak bisa langsung hancur gitu. Ya, ada kok tapi ya. Maksud saya nggak harus godong kan, Ya, kan contohnya, ada kertas daur ulang kan iya ya, betul. ada Ya plastik tadi daur ulang juga. contoh sedikit. Iya, oke. Terima kasih Mbak Ya, siap. Yuliana ya. Saya kira tadi mau mempresentasikan Baitul Baitul Mal Muamalat ya. Ternyata perusahaan Halal Iya kan Fresh ya. terkait bisnis ya Pak. Jadi saya nyarinya nggak yang di Lasnas gitu. Oke, oke ya. Terima kasih Mbak Yuliana. Siap, Pak. Ini kayaknya karena teman-teman yang pertama ini tadi semangat ya. Jadi satu orang bisa 10 menit sendiri. Ini karena sudah jam segini nampaknya satu orang lagi ya. Sisanya nanti kita lanjutkan minggu depan. Monggo terakhir ada yang mau maju? Kalau gitu saya Mas Alfi siap Mas Alfi? Iya, Bapak. Alfi tadi infonya ada. Siap Mas Sudah, Pak. Alfi? Sudah. Iya, Pak. Oke, Sebentar. silakan ya. Terakhir malam ini silakan Mas Alfi. Apakah sudah terlihat, Pak dan teman-teman?
Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam Pak Farul dan teman-teman. Di sini saya akan eh, menjelaskan hasil dari proposal bisnis saya mengenai siomay batagor Pak Joni yang merupakan inovasi bisnis halal yang menguntungkan dan juga berkelanjutan. The problem yang pertama adalah banyaknya usaha yang serupa belum bersertifikat halal. Kedua, pendirian usaha yang tidak sungguh-sungguh. Yang keempat, yang ketiga, adanya penerapan operasional yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang keempat, kualitas produk yang dilakukan. Ini slide-nya Eh, belum ap- ganti, Dek. oh, belum? Oke, Pak. Bentar. Apakah sudah, Pak? Masih halaman ini baru ganti nih ya. Oh, produk. Oke. Oke. Untuk problematikanya, yang pertama, adanya banyak usaha serupa yang belum bersertifikasi halal. Yang kedua, pendirian usaha yang tidak sungguh-sungguh. Yang ketiga, adanya kualitas produk yang diragukan. Yang keempat, adanya penerapan operasional yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lalu dari produk kami, apa yang dapat kami tawarkan? Kami menawarkan peluang investasi dalam pengembangan dan ekspansi usaha siomay batagor Pak Joni dengan bisnis kuliner halal yang telah berdiri selama kurang lebih 20 tahun di Surabaya dengan pondasi kuat dan potensi pertumbuhan yang besar melalui strategi berbasis ekonomi halal. Gambarnya kayak apa dulu? Enggak, Eh, Mengapa hal ini, mengapa eh, usaha ini dapat berkembang sekarang? Karena yang pertama adanya tren makanan halal yang sedang naik daun, adanya dukungan pemerintah melalui BPJPH untuk sertifikasi halal gratis bagi UMKM. Yang ketiga, adanya permintaan pasar yang meningkat akan makanan yang sehat, halal, dan thoyyib. Yang keempat, adanya peluang ekspansi ke pasar frozen food, catering, dan franchise syariah. Untuk profil usahanya sendiri bernama Siomay Batagor Pak Joni. Berdiri sejak tahun 2000 untuk lokasi usaha saat ini ada di Food Court Baseball Unesa Ketintang dan di eh, di Ketintang Madya. Untuk jenis makanannya adalah makanan khas Jawa Barat yang berfokus pada siomay dan batagor. Untuk status lembaganya sendiri merupakan usaha mikro yang telah memiliki NIB serta sertifikasi halal dan sertifikasi higienisasi. Untuk analisis SWOT dari usaha siomay batagor ini, yang pertama adalah mengenai kekuatan. Yang pertama ada cita rasa otentik turun temurun, sudah bersertifikasi halal, sudah go digital yang dijual di aplikasi e-commerce seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood seperti yang dapat dilihat di gambar samping. Harganya juga terjangkau serta pembelian produk bisa secara cash ataupun melalui QR code. Untuk kelemahan sendiri dari usaha ini adalah keterbatasan jumlah SDM sehingga produksinya masih terbatas, minimnya marketing dan sistem manajemen modern karena masih dikelola oleh keluarga sehingga untuk proses manajemennya sendiri masih menggunakan cara yang manual. Yang ketiga adanya keterbatasan dalam konsistensi kemasan karena maka dari itu pentingnya melakukan kerjasama dengan mitra kemasan, produk kemasan dengan mitra kemasan produk. Yang
Untuk peluang sendiri, adanya tren makanan khas daerah yang kembali diminati, potensi ekspansi dalam menambah cabang usaha, potensi ekspansi produk ke arah frozen food, potensi ekspansi produk ke seluruh Indonesia maupun ke luar negeri. Untuk ancamannya sendiri, persaingan ketat dengan brand usaha serupa yang lebih besar atau yang memiliki brand awareness yang besar, kenaikan harga bahan baku yang tidak menentu, maraknya produk serupa dengan bahan non-halal yang lebih murah atau belum jelas tersertifikasi halal. Yang terakhir ada perubahan tren yang begitu cepat di kalangan masyarakat, terutama anak muda. Sehingga kita perlu menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Untuk analisis pastelnya sendiri, yang pertama untuk politik, adanya dukungan pemerintah melalui program sertifikasi halal produk secara gratis bagi para pelaku usaha UMKM. Untuk ekonomi sendiri, adanya peningkatan UMKM di bidang makanan dan minuman yang sudah bersertifikasi halal di Surabaya sebanyak 19.000 pelaku usaha per Juli 2024. Untuk sosialnya sendiri, masyarakat Surabaya khususnya mahasiswa UNESA yang sudah sadar akan pentingnya mengkonsumsi produk-produk halal, termasuk salah satunya di bidang food and beverage. Untuk teknologinya sendiri, adanya perkembangan food delivery apps dan digital payment seperti OVO dan ShopeePay dan lain-lainnya. Untuk lingkungannya sendiri, adanya tren kemasan ramah lingkungan dan zero waste. Untuk hukum sendiri, kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM makanan. Mengapa pentingnya berinvestasi di sini? Yang pertama adanya usaha sudah terbukti bertahan selama kurang lebih 20 tahun, sudah memiliki legalitas yang dibutuhkan seperti sertifikasi halal, NIB dan lain sebagainya, strategi inovatif basis syariah yang siap dijalankan. Yang keempat, tim berpengalaman dengan dukungan keluarga dan tenaga ahli. Yang terakhir adanya potensi ROI atau pengembalian investasi tinggi dengan dampak sosial yang nyata. Untuk strategi inovatif produk, yang pertama adanya produk varian premium, organik, vegan, non-MSG. Saya juga pernah mendapati konsumen yang orangnya itu sakit penyakit dalam gitu Pak. Jadi orangnya itu nggak bisa makanan yang mengandung MSG. Jadi kita buatkan orangnya, namun orangnya sudah tidak ada. Terus yang kedua adanya kemasan ramah lingkungan dengan QR code halal tracking. Untuk price, transparansi harga produk, program sedekah siomay, kemitraan bagi hasil dengan supplier. Yang place, aplikasi siomay halal, fitur sedekah duafa, fitur COD, halal corner di setiap outlet, promosi untuk edukasi halal di sosial media, kolaborasi dengan LAS atau BAS dan pesantren, yang adanya program Jumat Berkah, People, program training karyawan dengan menekankan pada profesionalitas kerja, tanggung jawab, serta kejujuran. Ada juga program apresiasi karyawan terbaik. Untuk proyeksi dampaknya sendiri untuk jangka pendek, sekitar 6 bulan, adanya peningkatan penjualan sebanyak 40%, penghematan biaya sebanyak 15% jika penghematan biaya sebanyak 15% jika melakukan kemitraan dengan pihak kemasan atau pihak bahan baku, brand awareness kuat. Untuk jangka menengahnya sendiri 1-2 tahun, adanya rencana untuk ekspansi 3 outlet baru di Surabaya, terbentuknya membership customer sebanyak 1.000 anggota, peningkatan market share 25% di sektor produk yang sama. Untuk jangka panjang 3-5 tahun, adanya sebagai market leader halal di Surabaya, go nasional melalui sistem franchise syariah,
terciptanya model bisnis UMKM halal berkelanjutan. Untuk penggunaan dana investasi yang akan digunakan adalah untuk pengembangan produk frozen food, pembukaan outlet baru, pengembangan aplikasi pemesanan, lalu adanya marketing dan branding, serta pelatihan sumber daya SDM. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Farul. Waalaikumsalam. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi ya. Misalkan tadi ada ya, QR code kemasan halal tracking itu apa maksudnya ya? Tadi ada. Oh, nggih. Ada Bapak, sebentar. Hmm. Ah, Ya, nggak usah dicari juga, tinggal dijelaskan saja. Maksudnya itu bagaimana itu ya? Heeh. Untuk gini Bapak, kan untuk kan halal tracking itu kan seperti proses pembelian bahan baku mulai dari awal sampai ke tangan konsumen gitu Bapak. Jadi penjelasan Mm-mm. ini tuh lebih ke penjelasan transparansi bahan baku kita kepada konsumen. Jadi nanti dibentuk seperti barcode gitu kan. Kalau barcode kan nanti konsumennya tinggal nyeken-nyeken aja gitu. Jadi bukan hanya ada logo halalnya saja, namun ada barcode untuk mengetahui bahwa oh produk ini benar-benar halal. Maksudnya dari sumbernya itu loh. Halal dari Oh, mungkin dari proses iya, iya, produksinya iya. seperti apa, terus dari bahan bakunya, dari tokonya itu udah sertifikat halal apa enggak seperti itu. Itu memang sudah ada yang begitu. Belum ada Bapak. Oh, iya, iya, iya. Makanya saya kok Belum. terpana ya. Kok bisa secanggih itu ya. Oke, Iya, oke. Tapi bagus itu idenya ya. Halal tracking. Waduh, iya, iya. Bisa dijadikan prototype. Nah, terus satu lagi itu, zero waste-nya itu gimana tuh nanti? Menerapkan zero waste-nya gimana? nah untuk Paham ya maksudnya zero, zero waste, paham ya? ya Bapak, untuk apa Heeh. mengurangi sampah sampah plastik gitu nggih. Nah, itu nanti untuk rencananya sendiri kan karena menggunakan produk mungkin ada kemasan yang non plastik seperti kertas yang mengandung kertas gitu ya karena panas kan ya produknya. Jadi nanti kita mungkin bekerja sama dengan suatu perusahaan gitu. Jadi kita kumpulkan si produk kemasan-kemasannya gitu. Jadi nanti biar dialokasikan ke perusahaan itu buat dikelola di apa namanya di daur ulang lagi gitu, Bapak. Entah itu hasil daur ulangnya itu bisa dibuat untuk kemasan lagi atau untuk produk yang lain seperti itu. Oke, berarti recycle ya. Ya, Oke, menarik sekali ya. Apalagi karena produknya ini asli ya, maksudnya memang beneran ada batakernya ya. Nah, terima kasih ya teman-teman yang sudah presentasi hari ini. Tadi saya catat ada 6 ya, sudah 6. Nanti sisanya berarti minggu depan kita akan mendengarkan presentasi teman-teman yang belum present hari ini. Terima kasih untuk yang sudah present hari ini. Anda sebagai pelopor ya. Tadi ada beberapa yang bahkan sebelum ditunjuk sudah ngacung ya. Terima kasih. Kita lanjutkan minggu depan, insya Allah. Silahkan dipersiapkan bagi yang belum. Semoga minggu depan selesai semua.
Saya akhiri, mohon maaf kalau ada yang kurang ya, tapi secara umum tadi sudah memperlihatkan optimisme bahwa produk-produk halal itu baik SWOT maupun pastelnya itu sangat ini ya, apa namanya istilahnya, prospektif. Nah, kan begitu ya, sangat prospektif. Apalagi Indonesia adalah negara muslim terbesar begitu ya. Nah, baik, terima kasih teman-teman dari perusahaan fiktif maupun beneran tadi ya. Semoga yang fiktif bisa jadi beneran kan begitu ya. Dan konsepnya tadi bagus ya. Ada, kita banyak mencatat, ada zero waste, halal tracking gitu ya. Terus apalagi tadi ya, bungkus godong, apa tadi ya, green packaging ya. Waduh, itu sangat kekinian begitu ya. Baik, kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan akhir majelis. Subhanallah. Terima kasih teman-teman untuk tidak ngantuk bersama saya malam ini. Ketemu lagi minggu depan insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahmi. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.